Oh, suka tidak suka, banyak elit politik kita harus banyak belajar kepada Habib Rizik. Wow, gitu ya. Halo, jumpa lagi di podcast Monitor. Kali ini di edisi yang kedua kita akan kembali membahas soal kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Kita tahu ini soal kepulangan Imam Besar ini, Habib ini nggak ada habis-habisnya nih, sepertinya kita bahas. Menarik. Drama kepulangan kemarin Habib Rizik dari Saudi Arabia setelah 3 tahun sebelumnya di sana. Ini menjadi menarik kita bahas. Kenapa? Karena pertama tentu terkait dengan proses kepulangan Habib sendiri. Bagaimana dinamika dan lain sebagainya yang terjadi. Kemudian yang kedua tentu saja yang tidak kalah fenomenal adalah proses penjemputan Habib Rizik oleh para pengikutnya yang luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Mereka menyemut ribuan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, drama tidak berhenti sampai di sana ternyata. Setelah penjemputan, Habib Rizik Syihab diiringi ke markasnya di Petamburan, Jakarta Barat. Beliau juga sempat menyampaikan beberapa orasi. Ada yang menarik menurut saya, orasi yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab yang kemungkinan besar ini akan kembali memanaskan tensi politik di tanah air. Beliau bilang bahwa saat ini sudah saatnya Indonesia melakukan revolusi akhlak. Nah, ini apalagi nih yang mau diperjuangkan oleh Habib dan simpatisan serta pengikut-pengikutnya. Kemudian kita tahu bahwa Habib begitu tiba di Petamburan juga sempat melakukan orasi ceramah terbuka. Beliau juga membeberkan tentang bagaimana adanya rintangan-rintangan saat kepulangannya. Banyak hal lah yang beliau sampaikan. Nah, ngomong-ngomong soal revolusi akhlak ini, jadi saya teringat dengan sama-sama revolusi yang diusung oleh Jokowi, Presiden Jokowi, yaitu soal revolusi mental. Nah, kira-kira ada titik temunya nggak di sini nih? Atau memang ini sebagai bentuk irisan persaingan revolusi akhlak ala Habib Rizik versus revolusi mental ala pemerintahan Jokowi. Nah, untuk edisi kali ini kami telah kedatangan, ini sebenarnya kawan saya. Beliau aktivis, beliau pemerhati sosial politik keagamaan di Indonesia. Nah, kebetulan sekali karena memang saya pikir sangat mumpuni beliau karena beliau merupakan alumni sebuah perguruan tinggi Al-Quran yang memang mendalami soal bagaimana sih seluk-beluk keislaman, politik keislaman dan lain sebagainya. Terkait juga nanti kita akan coba berbicara, ngobrol-ngobrol soal fenomena politik hari ini ya terkait dengan hadirnya kembali Habib Rizik Syihab di tanah air. Langsung saja saya sapa Kang Asep Sepudin. Terima kasih Kang. Sama-sama. Aduh, saya bahagia sekali. Hari ini luar biasa ikut bisa menimbrung bagaimana perjalanan politik Islam dan terutama identitas. Siap. Ini terkait dengan ini nih kedatangan Habib Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya pikir begini Kang Supron. Kalau kita coba tarik dulu ke masa lalu, memang kita ini dalam sebagai sebuah bangsa tidak lepas dari pergolakan politik identitas. Tidak lepas. Sebentar, politik identitas itu maksudnya SARA ya? Bukan. Dalam pengertian begini. Dulu kita melahirkan sebuah pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul. Itu dicerminkan oleh dari berbagai faksi. Apalah itu namanya, tapi kurang lebih itu bagian dari identitas sebagai sebuah kelompok. Ada kelompok NU,
Oke. ada Muhammadiyah, Kahar Muzakar, Hmm. ada Maramis, Hmm. tokoh agama lain, ada berbagai kelompok nasionalis, Soekarno, Hatta dan lain-lain. Artinya, ketika kita sepakat mendirikan sebuah bangsa pun kita tidak lepas dari keterwakilan dalam tanda petik identitas kelompok itu. Oke. Itu. Nah, representasi begitu. kurang lebih itu Oke. representasi dari kelompok masyarakat. Karena suka tidak suka bahwa kita itu potretnya adalah berbagai suku bangsa, Oke. berbagai bahasa, budaya dan lain-lain. Maka dalam perjalanan politik kita itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kelompok masyarakat. Dulu zaman Soekarno, era-era awal kemerdekaan, kita semua paham bahwa kelompok Islam begitu kuat. Sampai tercermin dalam sebuah partai besar namanya Masyumi. Masyumi. Betul. Itu katanya mau dihidupkan kembali itu Masyumi itu. Ini Masyumi ala siapa kita juga nggak tahu. Dan basisnya oke. siapa aja kita yang perlu pertanyakan. Jangan-jangan Masyumi karena bagian dari nostalgia masa lalu. Karena beda. Masyumi dulu dengan Masyumi sekarang pasti berbeda. Oke. Nafasnya, situasinya. Dulu ketika awal-awal kemerdekaan kita tidak lepas dari pengaruh kolonial. Bukan, pengaruh kelompok pembaharu. Oke. Ada di sana pan-islamisme. Di Pakistan Iqbal bikin negara. Memisahkan diri dari India. Jadi tidak terlepas dari geopolitik global. Tidak terlepas. Tidak terlepas. Nah, karena itu kalau saya kaitkan dengan masa lalu, begitupun zaman Pak Harto. Pak Harto pun sama. Pernah melakukan tarik ulur kemesraan atau kebencian dengan kelompok Islam. Islam pernah tidak diperhatikan, dalam tanda petik dia dikucilkan. Pernah juga Soeharto menggandeng kelompok Islam. Era-era 80 akhir. Bahkan dulu sempat kita kenal ada namanya Tentara Hijau. Tentara Hijau ya. Istilahnya Tentara Hijau. Jadi mulai bersekutunya geng Pak Harto dengan kelompok Islamis ini. Oke. Nah, begitupun saat reformasi terjadi di negara kita, kelompok-kelompok Islam mulai kembali mendapatkan harapan bahwa Islam dalam konteks politik sepertinya siap untuk merebut kekuasaan. Makanya ada terminologi bahwa politik Islam dengan Islam politik berbeda. Oke. Dari berbagai pakar politik Islam mengatakan bahwa yang namanya politik Islam itu menghidupkan sebuah masyarakat dengan nilai-nilai Islam, sekalipun dia tidak mempunyai kekuasaan. Nah, yang beranggapan itu, misalnya di negara yang mayoritas non-Muslim, selagi kehidupan masyarakatnya sangat Islami, contohnya buang sampah sembarangan, kehidupannya tertib, lalu lintasnya tertib, angka kriminalitas sedikit, itu sudah mencerminkan potret dari Islam itu sendiri. Jadi Islam dibangun oleh sebuah nilai menurut para pakar yang mendefinisikan bahwa politik Islam. Oke. Adapun Islam politik yang kita pahami bersama melakukan sebuah gerakan sehingga pada ujungnya bagaimana memiliki kekuasaan. Jadi politik praktis. Politik praktis. Oke. Tidak politik keumatan ataupun politik kebangsaan. Ya, betul Kang Sugro. Jadi Oke. tapi itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika kita sebagai sebuah bangsa, karena bagian dari dinamika saja. Betul. Kalau saya melihat kelompoknya Habib Rizik Syihab itu adalah kolaborasi dari dua definisi ini. Ya politik Islam, juga Islam politik. Yang pertama, politik Islam sepanjang sejarah berdirinya FPI sampai sekarang tidak pernah
mendeklarasikan sebuah partai. Iya. Itu bukti bahwa Habib Rizik tidak berpolitik praktis. Konteksnya parlemen. Iya. Yang kedua, tetapi nyatanya Habib Rizik dan teman-temannya dan simpatisannya melakukan sebuah gerakan politik, atau misalnya yang terakhir itu mendukung Prabowo, mendukung kelompok-kelompok yang sukses itu DKI Jakarta kemarin ya. Itu dicerminkan oleh ibu kota. Iya. Bahwa kelompoknya Habib Rizik, 212 dan sebagainya itu melakukan sebuah gerakan politik. Jadi Islam politik. Jadi nilai-nilai keislaman dia bangun, juga melakukan gerakan politik kekuasaan. Sehingga saya pandang bahwa PA 212 atau kelompoknya Selamat Ma'arif dan kawan-kawan itu yang digagas oleh Habib Rizik ini, yang tentunya yang digagas oleh Habib Rizik Syihab, saya kira mengkolaborasi dua definisi ini. Dan itu sah-sah saja. Kalau menurut saya sah-sah saja. Tapi saya belum yakin, paling tidak sampai pertengahan 2021, Kang Supron, saya belum yakin Habib Rizik mendeklarasikan sebuah partai atau masuk kepada partai politik Islam. Misalnya Amin Rais bikin partai politik umat, atau Masumi Ribon, Yani dan kawan-kawan, Khalil Ridwan segala macamnya itu. Bisa jadi. Kalau Habib kayaknya enggak lah ya masuk ke. Saya belum yakin Habib Rizik itu ikut masuk dalam sebuah partai politik. Saya belum yakin. Tapi kalau melakukan sebuah gerakan politik dalam pengertian kekuasaan, saya yakin melakukan itu dengan membawa embel-embel identitas pasti keislamannya itu sendiri. Betul. Nah, berarti bisa dikatakan dong bahwa Habib ini sebenarnya juga pemimpin umat sekaligus merangkap pemimpin politik juga, bisa dikatakan seperti itu ya. Betul. Begini Kang Sugro, bicara soal keislaman atau pergerakan politik Islam, dulu kita mengenal yang namanya sultan-sultan, pemimpin sebuah wilayah, juga pemimpin dakwah agama. Betul, pemimpin agama. Betul. Itu terjadi di mana-mana. Di wilayah-wilayah kita, pemimpin wilayahnya adalah seorang ulama. Itu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Islam tidak bisa dilepaskan dalam kerangka gerakan politik. Tidak bisa dilepaskan. Tapi begini Kang, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kang Asep soal bagaimana Islam politik dan politik Islam dalam konteks sejarah Indonesia. Bagaimana kemudian bangsa ini juga lahir dari elemen-elemen kelompok itu yang memang merepresentasikan identitas itu. Nah, kekhawatiran banyak pihak dengan menguatnya politik identitas itu dalam konteks kekinian misalkan itu kembali dalam tanda kutip menimbulkan perpecahan. Apalagi kita tahu sekarang misalkan masyarakat betul-betul sudah terpolarisasi gitu kan di media sosial, misalkan yang pro pemerintah maupun yang kontra terhadap pemerintah. Dan kebetulan misalkan hari ini Habib Rizik bersama kelompoknya, pengikutnya menjadi simbol begitu kan, kira-kira seperti itu, menjadi simbol oposisi begitu kan. Nah, banyak kekhawatiran gitu kan, ini permainan atau narasi-narasi politik identitas ini amat sangat mengkhawatirkan, bahasa kasarnya mengancam identitas kita, mengancam persatuan dan kesatuan kita gitu sebagai sebuah bangsa dan negara. Kemudian yang ingin saya perdalam juga misalkan persoalan politik identitas ini kan pasti membawa ideologi kan, kira-kira seperti itu, membawa ideologi. Kalau dulu misalkan bersatunya founding father kita dengan identitas keislaman ataupun kelompok masing-masing, mereka selesai gitu kan mengakui Pancasila sebagai ideologi kita, ideologi berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana Kang Asep melihat dalam konteks hari ini? Karena kita juga tidak bisa menutup mata
banyak juga nih kelompok-kelompok yang cawe-cawe memanfaatkan posisi ini gitu loh. Ini yang berbahaya gitu. Saya sih jujur aja, saya sih aku yakin kalau Habib, aku yakin Habib Rizik Syihab ya, aku yakin kalau beliau sangat nasionalis gitu kan. Tapi kemudian gerakan-gerakan beliau dengan pengaruhnya yang luar biasa bisa menggerakkan pengikutnya, itu kekhawatiran saya adalah banyak nih kelompok-kelompok yang kemudian ikut cawe-cawe, karena kadang-kadang ini susah juga nih diidentifikasi nih antara kelompok yang satu dengan yang lain, dipisahkan gitu. Artinya misalkan kelompok-kelompok yang katakanlah organisasi yang sudah hari ini dilarang oleh pemerintah, HTI misalkan gitu kan, juga banyak juga gitu kan. Kalau organisasinya sudah dilarang, kalau ideologinya kan nggak bisa juga mati begitu. Itu gimana nih, seperti itu, Pak? Saya pikir begini, Kang Sukron. Kita tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan teknologi. Kita tidak bisa. Bahwa ada ada giroh atau semangat kelompok Islam melakukan sebuah gerakan politik untuk mencapai kekuasaan. Saya kira itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Oke. Tetapi yang tidak kita yang harus kita hindari dan tidak sama-sama kita harus sepakat bahwa semuanya ini harus dalam kerangka Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kerangka itu, adapun gerakan politik kelompok A, B, C, D itu bagian dari dinamika itu. Dulu pun sudah ada. Bagian dari dinamika. Selagi masih kerangkanya Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar, saya kira sah-sah saja. Kenapa saya punya berpikir begini? Saya sepakat terhadap yang disampaikan Bung Karno. Bung Karno sebagai presiden, dia paham bahwa negaranya itu multikultural, berbagai bahasa, kelompok, dan sebagainya. Dia paham. Dia pernah menyampaikan begini, kalau saudara-saudaraku yang Islam menginginkan perjuangan keislaman, silakan dibahas di parlemen. Saya sepakat itu omongan Bung Karno itu sebagai presiden. Silakan diperjuangkan di parlemen Secara konstitusional. Betul. Jadi gerakan politik itu harus berbasiskan konstitusi. Satu. Yang kedua, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Artinya apa? Hukum itu di atas segala-galanya. Undang-undang dasar di atas segala-galanya. Itu tidak menafikan hal-hal yang lain. Tapi itu yang harus disepakati. Adapun model, pola gerakan, komunikasi politik dalam era modern begitu masif. Kenapa begitu masif? Ya itu bagian dari kondisi yang tidak bisa kita hindari. Dulu sebelum begitu maraknya internet, orang Jakarta mendapatkan informasi tidak sama dengan orang di desa. Ada jarak durasi. Orang Jakarta mendapatkan informasi A misalnya. Orang daerah bisa 1 jam kemudian, bahkan bisa 1 hari kemudian. Tapi sekarang era digital, kata orang era milenial, semua bisa sama, durasinya sama, informasinya sama. Nah, karena yang beda tingkat literasinya, penyaringan informasi dan lain sebagainya. Itu yang harus kita sama-sama PR kita anak muda mencerdaskan, sama-sama mengajak bahwa ketika menerima sebuah informasi, apakah informasi politik, informasi apapun, itu harus disaring. Apakah informasi ini benar atau hoax? Karena tidak sedikit kebencian itu muncul dari informasi yang sesat atau hoax. Itu yang kita hindari dan kita sangat prihatin. Di situ. Jadi kalau soal pola metode gerakan politik, saya kira wajar itu. Wajar saja. Selama itu konstitusional. Tentu saja tidak memaksakan kehendak. Betul. Kira-kira seperti itu. Satu lagi, Kang Sukron, saya juga mencoba mengkritik terhadap kelompok simpatisan Habib Rizik kemarin. Saat penjemputan yang luar biasa dahsyat, sekali Habib Rizik Syihab itu. Tapi yang pertama saya sesalkan kenapa harus ada
fasilitas umum yang rusak. Oke. Toh fasilitas itu adalah milik kita, Oke. bukan milik pemerintah, bukan milik siapa-siapa, Ya. milik kita semua. Kita prihatin itu. Satu, yang kedua, ketertiban lalu lintas, ketertiban aktivitas masyarakat yang sedang bekerja itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak boleh mengesampingkan hal-hal yang sifatnya umum, yang kemaslahatan umum. Oke. Gitu kan, Sugron. Termasuk karena kan kita bagaimanapun sekarang masih pandemi ya, itu mengabaikan protokol kesehatan. Walaupun ya tentu susah lah ya orang berkumpul, tapi ya amat kita menyayangkan. Mudah-mudahan nggak ada klaster ya dari situ ya. Saya kira klaster itu hanya di komplek gitu. Oh gitu ya. Perumahan kecil namanya klaster. Oh iya. Kang, tapi kan kenyataannya nih Kang, walaupun mungkin ini masih sebatas ramai dan runcing di narasi media sosial, politik identitas hari ini juga sudah melahirkan bibit-bibit ya ketegangan lah, paling enggak perpecahan. Kita ambil misalkan dulu pas waktu Pilpres 2019 gitu kan, pendukung 01 dan 02 begitu berjibaku dan lain sebagainya, itu kan karena politik identitas. Di DKI Jakarta juga termasuk misalkan salah satunya begitu kan. Apakah kemudian pertanyaan saya tadi, apakah kemudian ini tidak menjadi kekhawatiran kita tersendiri gitu kan, kekhawatiran kita tersendiri karena ini kan juga kita tidak bisa menutup mata dengan persoalan bahwa mayoritas masyarakat publik terlebih Islam sebagai mayoritas di negara kita itu juga tidak bisa membedakan kadang gitu kan, ini mana wilayah politik, ini mana wilayah keagamaan dan lain sebagainya, sehingga kadang memang ya betul memang politik identitas, politik membawa embel-embel simbol-simbol agama, terlebih dalam konteks politik praktis itu memang relatif efektif gitu, dan ini memang sudah dijalankan gitu, dan ini memang jalan mulai dari pilkada DKI, kemudian pilpres, dan tentu saja sekarang kan ada pilkada serentak juga pada 9 Desember mendatang begitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan pencerahan gitu kan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada halayak umum bahwa harus dibedakan antara Islam dan politik. Bukan kita kemudian dalam konteks memisahkan, oke lah. Walaupun misalkan dalam konteks realita politik wajar-wajar saja kan gitu, karena juga bagian dari gerakan politik itu wajar-wajar saja kan gitu. Itu saya melihatnya begini Kang Sukron. Pak Harto ketika awal-awal pemerintahannya manggil orang-orang kepercayaannya, memerintahkan untuk menciptakan formulasi baru. Bagaimana kendali politik masyarakat bisa dipegang. Nah, muncullah kemudian fusi partai politik. Fusi partai politik yang kita kenal ada 3. Oh ya. Nah, itu menandakan bahwa Pak Harto paham kalau politik dibiarkan, misalnya kelompok yang berideologi komunis, berideologi Islamis, itu selamanya akan berbenturan. Ya. Itu terjadi juga di negara-negara lain. Jadi politik ideologi itu tidak akan hilang, Kang Sukron. Tidak akan hilang. Oke. Coba tidak akan mati. Tidak akan mati. Oke. Nah, politik itulah kemudian dirangkai, diramu dalam satu bingkai namanya NKRI, Pancasila. Oke. Begitu. Jadi kalau dulu begitu keluar dari kesepakatan itu, kesepakatan Pancasila itu, misalnya Kartosuryo bikin NII, Kang Arif Muzakir di Sulawesi bikin gerakan pemberontakan, Daud Beren di Aceh juga bikin pemberontakan, negara Islam Aceh. Tumpas karena itu
mengkhianati kesepakatan bersama. Oke. Saya kira begitu, satu. Yang kedua, soal politik identitas yang mengkhawatirkan berbagai kalangan, memunculkan pertarungan antara gesekan masyarakat di daerah. Itu pun saya rasakan. Memang resiko politik identitas, kelemahannya adalah orang dengan serta-merta mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama apapun ya. Mengatasnamakan emosi kesukuan. Oke. Ah, ini orang Jawa, ini orang Sumatera, ini orang lagi tuh. Primordialisme, egosentris. Oke. Nah, hal lagi itu yang memang harus diantisipasi, dan itu kelemahan dari politik identitas. Maka sebaiknya tidak ditumbuh suburkan. Tetapi itu terjadi, saya kira hal yang lumrah. Wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja, Kang Sugron. Jadi tidak usah paranoid ada gerakan kelompok identitas. Kalau saya melihatnya itu. Kecuali kalau ada kelompok-kelompok yang selalu mencoba ingin merubah falsafah atau dasar negara ya. Nah, itu sudah keluar dari konsensus berbangsa dan bernegara kita. Betul. Kalau saya punya berpikir bahwa selagi pergerakan politik itu tidak keluar dari relnya, yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, saya kira biasa saja. Okay. Tapi kalau sudah keluar dari itu, nah itu sama dengan berkhianat. Okay. Dan negara harus segera mengatakan itu adalah makar. Bertindak tegas. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu-ragu. Hukum harus di atas segala-galanya. Masyarakat juga harus paham nih, jangan sampai ketika negara tegas, mengambil sikap tegas, memberikan hukum gitu kan, disebut politik, ya kan, politisasi agama, hukum dan lain sebagainya, kan seperti itu. Betul, memang itu bagian dari, kalau menurut saya, yang pertama masyarakat kita belum semuanya siap menerima perkembangan teknologi. Oke. Jadi cepatnya arus informasi itu, di mana di situ ada diskursus, ruang-ruang perbedaan pandangan satu sama lain. Betul. Jadi kalau sekarang dulu belum ada Facebook, sosmed dan lainnya itu, petani kita nggak pernah bawa HP. Okay. Petani kita nggak pernah buat status. Dulu HP-nya juga nggak ada, ya, mahal. Betul. Artinya bahwa sekarang semua orang sama mendapatkan informasi, cepat akses informasi ya. Betul. Sekarang di beberapa daerah petani kita bawa cangkul pagi-pagi mau ke sawah, update dulu. Mau ke kantor gitu. Mau ke kantor, mau cari nafkah. Iya. Itu artinya bahwa perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari. Oke. Tetapi kelompok masyarakat, apakah itu kelompok kampus, apakah itu kelompok ormas, akademisi, ataukah itu pemerintah sendiri, itu harus sama-sama gencar mensejajarkan arus cepatnya informasi dengan kualitas SDM kita, masyarakat kita, sehingga lambat laun masyarakat kita cepat menyaring, oh ini informasi hoax, ini valid, misalnya begitu. Iya. Seperti negara-negara maju. Salah satu ciri negara berkembang itu timpangnya informasi dengan penerima informasi, itu salah satu ciri negara berkembang. Bukan hanya di kita aja, Kang Sukron. Malaysia juga sama. Tingkat pendidikannya ya. Betul. Oke. Sebutlah Vietnam juga sama. Negara-negara ASEAN itu sama, mirip-mirip, kurang lebih mirip-mirip. Dalam konteks Indonesia, keindonesiaan berbangsa dan bernegara, memang kan era keterbukaan informasi ini kan bagai dua sisi pisau, mata uang. Di sisi lain dia memberikan informasi itu memang berguna kan. Di sisi lain, selain informasi juga di situ ada pertarungan ideologi dan lain sebagainya yang sangat terbuka ya. Artinya bahwa Pancasila sebagai konsensus kita bersama, Pancasila dan undang-undang, agak ini juga ya kan, terancam juga kalau negara tidak bersikap tegas dan lain sebagainya gitu. Nah, ini
kita kembali ke soal karena kita berangkat dari tadi persoalan kehadiran Habib Rizik kembali di tanah air kan. Betul. Seperti itu. Nah, pemerintah ini harusnya seperti apa sih gitu kan? Pemerintah ini harusnya seperti apa? Termasuk juga mungkin tadi clear ya kita sampaikan bahwa Habib Rizik dan kelompoknya ini kan yaitu selain juga sebagai pemimpin agama sebuah ormas, pemimpin umat, juga dia sebagai pemimpin politik dalam tanda kutip, tapi tidak dalam politik praktis ya tentu saja karena gerakan-gerakan politiknya. Nah, pemerintah ini harus bersikap seperti apa? Karena kita tahu Habib dan kelompoknya ini ya sangat kritis gitu kan, kritis dan ya konsisten gitu kan, konsisten lah. Kita tahu ya luar biasa, tapi kita harus mengapresiasi itu sikap politik yang luar biasa loh. Betul. Itu konsisten. Artinya ketika misalkan waktu itu kan mendukung Pak Prabowo, ketika Prabowo udah masuk dalam kabinet, dia tetap berdiri sebagai oposisi gitu kan, mengkritisi pemerintah dengan lugas dan lain sebagainya gitu. Nah itu kira-kira pemerintahnya harus gimana nih Kang nih? Ini kan soalnya sensitif juga. Betul kan. Banyak nih. Betul. Suka tidak suka, banyak elit politik kita harus banyak belajar kepada Habib Rizik. Wow, gitu ya. Harus banyak belajar kepada Habib Rizik. Belajar ini apa? Punya masa yang banyak begitu maksudnya? Bukan. Yang pertama, Habib Rizik itu relatif militan. Militan. Habib Rizik bisa menggerakkan pasukannya ketika ada kalimat takbir. Satu. Yang kedua, Habib Rizik bisa menggerakkan militansi simpatisan atau umatnya dengan kalimat shollu ala nabi. Itu salah satu kehebatan Habib Rizik. Nah, konteksnya terlepas dari itu semua, konteksnya situasi sekarang bagaimana pemerintah? Menurut saya pemerintah itu memerintah berdasarkan konstitusi. Berdasarkan konstitusi. Dia dipilih berdasarkan konstitusi. Jadi konstitusi yang sudah ada jalankan. Tetapi penerapannya memang ada berbagai cara, metodenya ada. Karena hukum itu tidak serta-merta vulgar dalam pengertian main paksa. Nggak bisa. Hitam putih. Nggak bisa begitu. Contoh begini, ketika ada pencuri nenek-nenek yang sempat viral, nenek Minah mencuri singkong, bukan coklat kakao. Oh iya, oke. Itu disidang sama dengan koruptor. Menurut saya ini yang harus ditinjau ulang. Konstitusi dalam pengertian yuridis itu harus ditinjau ulang. Gak bisa menyamakan antara seorang nenek-nenek yang betul-betul untuk kebutuhan hidupnya disamakan dengan koruptor. Itulah yang disebut para pakar bahwa keadilan itu relatif. Bahwa keadilan itu hanya milik Tuhan. Hadis itu. Yang kedua, Kang Suprol begini. Pemerintah ketika berjalan berdasarkan real konstitusi juga tidak, yang penting bukan selagi dia bukan pendukung kita hajar. Jangan tendeng-aling-aling begitu ya. Jangan. Ini karena nggak ketemu secara politik, dicari-cari Pak kesalahannya. Iya. Jangan begitu ya. Nanti Pak Jokowi begitu selesai presiden dibuka kesalahan-kesalahannya, jadi itu. Iya. Misalnya begitu. Misalnya. Artinya begini, kita ini sebagai sebuah bangsa mengenal yang namanya deposito, mengenal yang namanya gotong royong, mengenal yang namanya pakai kata orang Jawa. Jadi tetap pemerintah melakukan kebijakan yang harus sesuai dengan real konstitusi, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya kita. Tidak bisa menyesuaikan penegakan hukum disesuaikan dengan pola di Amerika, di Arab Saudi, tidak bisa. Sekalipun hukumnya sama, bahwa mencuri itu
kata orang Islam, mencuri itu sepotong tangan. Di Arab Saudi bisa diterapkan, di kita nggak mungkin. Nah itu contoh bahwa penegakan hukum itu atau menjalankan real konstitusi itu sikap pemerintah tetap sesuai dengan real konstitusi, tetapi polanya harus menyesuaikan. Tapi juga harus tegas, jangan seperti kejadian kemarin. Kemarin nggak tegas ya? Menurut saya Kapolda harus bertanggung jawab itu, Kapolda Metro harus bertanggung jawab. Iya, karena bisa mengantisipasi kan seminggu kacau sebelumnya ya? udah tahu kacau. Penerbangan kacau, Lalu lintas darat kacau, lalu lintas udara kacau, fasilitas umum rusak, protokol kesehatan di kantor, protokol kesehatan yang sangat memprihatinkan. Iya. Siap. Gitu Kang Sugron. Oke, terima kasih Kang Asep Saifuddin. Ini luar biasa diskusi kita kali ini, podcast kita kali ini sangat bernas dan saya pikir lugas, tegas dan ini berangkat dari pengalaman dan keprihatinan kita bersama gitu kan. Jadi mungkin dalam konteks hari ini kedatangan Habib Rizik Syihab, dinamika politik, tensi politik yang mungkin bagian daripada konsekuensi itu memanas dan lain sebagainya, ya kita yakin saja bahwa semua akan baik-baik saja selama kita sama-sama berpegang teguh kepada konstitusi, pada koridor hukum, dan tentu saja kita bersama-sama berkomitmen membangun bangsa, betul. Membangun bangsa, menjaga NKRI, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Oke, terima kasih Kang Asep. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik teman-teman, sahabat-sahabat monitor, demikian diskusi saya dengan Kang Asep Saifuddin, pegiat pemerhati sosial ekonomi keagamaan. Beliau memang belum populer karena memang biasa di belakang layar ya Kang ya. Tapi kita saksikan kita sosial politik ikuti tadi sosial politik keagamaan. Iya, sosial politik keagamaan Kang ya. Kita ikuti tadi bagaimana pandangan-pandangan bernas beliau tentang Indonesia, tentang politik, sosial dan keagamaan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, kemudian beri komentar jika ada komentar-komentar, masukan-masukan buat teman-teman, karena ini masih edisi yang kedua dari podcast kita. Kemudian jika ini penting dan bermanfaat untuk sama-sama menjadi upaya kita mencerdaskan bangsa dan negara, di-share. Oke, terima kasih. Stay tune terus, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin-rajin mencuci tangan. Oke, bye.